Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Bu Riri dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pekan ini adalah pekan kedua kita dalam mempelajari materi yang ada dalam pembelajaran Bahasa Indonesia ya. Sama seperti pekan kemarin, kita akan melanjutkan materi tentang teks laporan hasil observasi. Di pekan ini, Bu Riri akan mereview beberapa materi yang sudah Bu Riri sampaikan di pekan kemarin dan akan Bu Riri tambahkan beberapa materi. Aturannya tetap sama ya, kalian harus mencatat karena kalian tidak membawa buku mata pelajaran, buku paket atau media apapun dari sekolah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita buka dengan membaca tasbih bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga Allah memberkahi kegiatan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, kompetensi dasar kita di pekan ini masih sama seperti pekan kemarin, ada 3.1, 4.1, 3.2, 4.2, yaitu mengidentifikasi laporan hasil observasi, menginterpretasi isi, menganalisis isi dan aspek kebahasaan, serta mengkonstruksikan teks laporan hasil observasi. Gitu ya. Selanjutnya ada pengertiannya ya. Pengertian kemarin sudah Bu Riri sampaikan di pertemuan sebelumnya tentang teks laporan hasil observasi. Intinya ada di mana kemarin, yang perlu digarisbawahi itu adalah fakta. Jadi ketika kita mau menulis teks laporan hasil observasi, itu harus sesuai dengan yang kita lihat di lapangan. Jadi tidak boleh kita buat-buat atau kita menuliskan sesuatu dengan kreatif atau dengan sudut pandangnya kita. Harus sesuai dengan yang di lapangan. Misalnya paprika warnanya orange, tidak perlu kita tambahkan warnanya cantik sekali dan lain-lain. Kita hanya perlu menuliskan apa yang kita lihat di lapangan. Gitu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa perbedaan. Kemarin ada yang bertanya, Bu, kalau misalnya kita membuat teks laporan hasil observasi, kemudian apa bedanya dengan teks deskripsi? Teks deskripsi itu kan kita juga melihat sesuatu. Nah, misalnya ya, kita anggap saja objeknya itu adalah buah stroberi seperti yang ada di layarnya kalian sekarang. Kalau teks laporan hasil observasi, dia sifatnya lebih umum, jadi menggambarkan sesuatu sesuai dengan apa yang kita pelajari kemarin, sesuai dengan fakta. Jadi misalnya buah stroberi, terus kita tuliskan nama latinnya adalah tumbuhan yang hidup di pegunungan misalnya. Terus kita sebutkan bagian-bagiannya ya di struktur. Kan strukturnya kemarin ada 3 ya, ada pernyataan umum, isinya itu yang sifatnya umum-umum seperti pengertian, tumbuhnya di mana, terus dia jenisnya ada apa aja. Nah, itu ada di pernyataan umum. Yang kedua itu ada deskripsi bagian. Jadi kalau objeknya buah stroberi, deskripsi bagiannya apa aja. Nah, misalnya di sini ada bunga. Bunganya berwarna putih, daunnya hijau, ada tangkainya. Kemudian misalnya kalau buahnya belum matang warnanya juga hijau, kalau sudah matang warnanya merah dan lain-lain. Gitu ya, jadi sesuai dengan fakta. Kalau teks deskripsi itu dia sifatnya lebih unik dan individual, jadi menggambarkan sesuatu dengan sudut pandangnya penulis atau sudut pandangnya kalian sendiri. Jadi misalkan buah stroberi itu bisa dijadikan sebagai tanaman hias karena dia bentuknya cantik, warnanya indah, terus buahnya juga merambat, jadi bisa kita letakkan misalnya di dinding dan lain-lainnya. Itu tergantung sama kita, tergantung oleh kita mau menggambarkan buah stroberi itu seperti apa. Jadi gitu ya, perbedaannya ada di sifatnya, terus bagaimana cara penulisannya. Itu perbedaan teks LHO dan teks deskripsi. Selanjutnya kita mempelajari tentang fungsinya. Bu, fungsinya teks LHO itu apa sih gitu kan? Kenapa sih kita harus menulis teks laporan hasil observasi? Yang pertama itu ada memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang kita lakukan. Jadi kita memberitahukan, misalnya konteksnya kita sekarang ada di sekolah ya. Jadi kalian itu mau memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang kalian lakukan itu kepada siapa? Kepada guru gitu ya, kepada Bu Riri, atau mungkin bisa kepada temannya kalian. Kayak gitu ya. Jadi misalnya kita sedang mengamati buah stroberi atau buah alpukat dan lain-lain. Nah, di sini anak-anak yang perlu kalian perhatikan adalah objek dari teks laporan hasil observasi ini harus berupa benda. Jadi misalnya, Bu, boleh nggak sih kita mau mengamati tentang fenomena pengemis gitu ya. Sekarang kan ada yang misalnya dengar berita, oh pengemis itu sekarang ada bosnya, nanti akan diturunkan di mana, kemudian diambil lagi. Terus boleh nggak sih Bu kita mau membuat
teks laporan hasil observasi misalnya tentang banjir bandang, misalnya tentang gempa bumi, atau misalnya tanah longsor. Nah itu beda konteks lagi ya. Jadi misalnya kalau kalian mau mengamati tentang fenomena-fenomena alam atau fenomena-fenomena sosial, itu masuknya nanti bukan di materi teks laporan hasil observasi, tapi ke teks eksposisi gitu ya. Jadi beda. Kalau teks laporan hasil observasi, kalian mengamatinya itu harus berupa objek. Dan misalnya Bu Riri kenapa sih memberikan contohnya selalu tumbuhan gitu ya, misalnya buah-buahan, itu yang mudah karena ada deskripsi manfaat yang harus kalian tuliskan. Bu misalnya mau nulis tentang meja, misalnya kursi, AC, komputer, boleh nggak? Boleh gitu, asalkan dia punya misalnya atau memenuhi 3 struktur itu tadi. Ada pernyataan umum, kita bisa sebutkan deskripsi bagiannya apa aja, kita bisa sebutkan manfaatnya apa aja. Ya gitu ya. Kemudian yang kedua, memberikan kepada pihak berwenang atau terkait mengenai suatu informasi. Di sini kalau konteksnya di sekolah juga kalian bisa memberitahukan kepada pihak berwenang itu siapa, bisa seorang guru gitu ya, pihak berwenangnya. Yang ketiga, sebagai dasar penyusunan kebijakan. Terus yang keempat, ada bahan informasi tentang berbagai kepentingan. Jadi teks laporan hasil observasi itu tidak melulu digunakan ketika kalian sekolah. Misalnya besok kalian kerja di perusahaan-perusahaan tertentu dan membutuhkan suatu pengamatan, nah kalian bisa menggunakan apa ya, teks laporan hasil observasi ini sebagai acuan untuk menulis informasi untuk berbagai kepentingan itu tadi. Nah yang kelima, ada sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau kegiatan. Gitu ya, misalnya kalian mau mendokumentasikan kegiatannya kalian di pegunungan, kalau di Ihsanul Fikri itu ada misalnya SMD, santri masuk desa. Nah kita mendokumentasikan suatu objek misalnya stroberi itu tadi atau kegiatan SMD itu dengan apa? Itu salah satunya bisa dengan menggunakan teks laporan hasil observasi ini. Gitu ya, paham ya sampai sini? Nah selanjutnya itu adalah tentang ciri-ciri. Nah ciri-cirinya itu apa aja Bu teks laporan hasil observasi? Yang pertama itu ada bersifat objektif, yang tadi Bu Riri bilang ya, sifatnya tuh objektif maksudnya sesuai dengan objek yang kita amati. Jadi tidak boleh kita subjektif dalam menuliskan teks laporan hasil observasi, atau kita mau menuliskan sesuai dengan keinginan kita. Sifatnya harus objek, sesuai dengan objek yang kita lihat, yang kita amati gitu ya. Kemudian ditulis secara lengkap. Lengkap itu indikatornya apa Bu? Kalau ada yang bertanya seperti itu, lengkap itu indikatornya adalah sesuai dengan struktur teks laporan hasil observasi. Strukturnya apa aja? Tadi sudah Bu Riri sebutkan berkali-kali ya. Yang pertama ada pernyataan umum, itu yang sifatnya sangat umum. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, itu menjelaskan tentang bagian-bagian dari objek yang kita amati. Kemudian ada deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat itu tentunya menyebutkan manfaat dari objek yang kita amati. Kemudian yang ketiga, berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan dilakukan. Nggak boleh dibuat-buat ya. Ini yang kemarin Bu Riri jelaskan. Sesuatu yang perlu digarisbawahi adalah fakta. Ini harus kalian pegang ya sampai nanti materi ini selesai. Jadi fakta itu harus selalu kita tuliskan di situ. Kemudian yang terakhir adalah tidak mengandung hal-hal yang menyimpang, dugaan atau asumsi. Misalnya kira-kira buah stroberi itu buat apa ya? Jangan kira-kira. Kalau misalnya kita tidak yakin, kita boleh bertanya kepada narasumber. Nah, atau kita tidak boleh kalau teks LHO itu memihak terhadap sesuatu. Gitu ya, itu tadi ciri-ciri teks LHO. Selanjutnya ini strukturnya kemarin sudah boleh dijelaskan ya, ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan deskripsi manfaat ya. Oke, selanjutnya adalah tentang mengidentifikasi. Bu, bagaimana sih caranya mengidentifikasi teks laporan hasil observasi? Kalian bisa lihat di sini ya. Jadi kalau di pembelajaran lain mungkin kalian mengenal dengan 5W1H gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia jangan gunakan lagi 5W1H tapi gunakan adiksimba. Apa itu adiksimba? Dalam mengidentifikasi kita bisa melalui beberapa pertanyaan. Yang pertama itu A. A itu ada apa? Misalnya kalau objeknya stroberi itu apa sih stroberi kayak gitu. Kemudian D itu di mana stroberi tumbuh misalnya. Kemudian di mana kita bisa menemukan buah stroberi. Kemudian K itu kapan? Misalnya kapan sih buah stroberi itu tumbuh kayak gitu. Kemudian C, siapa? Misalnya kita membuat pertanyaan, siapa yang bisa mengkonsumsi
stroberi atau siapa yang bisa menanam stroberi dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada M, itu mengapa. Misalnya kita buat pertanyaan, mengapa sih kita harus menanam buah stroberi? Dan yang terakhir ada Ba itu bagaimana, misalnya bagaimana stroberi bisa tumbuh, bagaimana mengkonsumsinya, bagaimana memetiknya, dan lain-lain. Nah, cara mengidentifikasi teks laporan hasil observasi itu bisa menggunakan beberapa pertanyaan ini ya. Nah, diingat ya, kita kalau dalam bahasa Indonesia menggunakannya adiksi Mbak, bukan lagi 5W plus 1H. Tuh, selanjutnya kita akan mencoba mengidentifikasi gagasan utama. Ini biasanya yang sering ditanyakan dalam ujian nasional, ujian sekolah atau apapun gitu ya. Pasti kalian sering banget atau sering sekali menemukan pertanyaan-pertanyaan apa gagasan utama pada paragraf di atas. Nah, kayak gitu. Coba kita amati ya, gagasan utama itu apa sih? Gagasan utama itu adalah pikiran utama yang menjadi pokok persoalan. Jadi pokoknya dalam suatu paragraf, contohnya di paragraf ini ya. Nah, di paragraf ini pokok persoalannya atau pokok yang diperbincangkan dalam paragraf ini tuh apa sih? Gitu. Bisa kalian baca sendiri ya, misalnya memancing bukan hanya soal melempar umpan dan mendapatkan ikan. Itu adalah gagasan utamanya, pokoknya. Jadi persoalan yang mau diperbincangkan atau yang mau dibahas dalam paragraf ini itu sebenarnya tentang ini ya, tentang memancing. Memancing itu bukan hanya soal melempar umpan dan mendapatkan ikan. Jadi apa sih yang akan kita dapatkan ketika kita memancing, itu ada apa aja gitu. Nah, itu di bawahnya itu dijelaskan ya, ini dijelaskan bahwa terdapat rasa yang mengasyikkan dalam memancing yang tidak dapat digambarkan. Terus kalau kita mau mendapatkan ikan banyak itu caranya seperti apa, kemudian kalau kita setelah memancing itu apa sih yang kita rasakan, apa sih yang kita dapatkan, dan lain-lain. Tapi tetap merujuknya itu kepada apa sih? Nah, merujuknya itu tetap kepada memancing, bukan soal melempar umpan saja atau mendapatkan ikan saja. Gitu ya. Nah, itu caranya mencari gagasan utama tuh seperti itu. Kita cari kira-kira ini yang diperbincangkan dalam paragraf ini tuh apa sih gitu. Baru kita cari kalimatnya. Gitu. Nah, selanjutnya itu ada fungsinya. Kalau kita sudah menemukan ya gagasan utama itu apa, kita akan mulai membincangkan atau kita akan membahas tentang fungsi gagasan utama. Jadi fungsinya itu apa sih? Kenapa sih harus ada gagasan utama dalam suatu paragraf gitu ya? Yang pertama, fungsinya adalah memberitahukan kepada pembaca mengenai hal yang akan diperbincangkan. Jadi kita mau memberitahukan kepada pembaca. Ini loh, dalam paragraf ini tuh kita nanti akan membahas tentang stroberi, kita akan membahas tentang memancing, kita akan membahas tentang pembelajaran bahasa Indonesia dan lain-lain. Itu fungsinya gagasan utama. Jadi kita memberikan gambaran gitu ya kepada orang yang akan membaca teks yang kita buat itu. Nah, kemudian fungsinya bagi penulis apa, Bu? Bagi penulis itu berfungsi sebagai pengendali atau pengontrol terhadap permasalahan yang dibahas. Jadi supaya pembahasan kita itu tidak melebar kemana-mana, itu harus ada gagasan utamanya. Jadi misalnya, coba bayangkan ketika kalian membuat suatu teks, tapi kalian nggak ada gagasan utamanya. Misalnya dalam paragraf 1, kita mau buat tentang pengertian buah stroberi, contohnya seperti itu ya, pengertian buah stroberi itu ada di paragraf pertama. Paragraf kedua baru kita mau sebutkan bagian-bagiannya. Kalau kita punya gagasan utama, kita akan konsentrasi pada gagasan utamanya itu tadi gitu. Tapi kalau kita tidak punya gagasan utama, bisa jadi nanti di paragraf pertama kita ngomongin pengertian, kita ngomongin manfaatnya, kita ngomongin bagian-bagiannya, kita akan membicarakan tentang siapa yang bisa makan dan lain-lain. Jadi tidak terkontrol nanti teks yang akan kita buat. Gitu ya. Kemudian yang ketiga ada memberi arah terhadap semua permasalahan yang dituliskan dalam paragraf. Pokoknya intinya dalam satu paragraf itu harus ada satu gitu ya, harus ada satu gagasan pokok yang itu nanti jadi acuannya kita dalam menulis gitu. Kemudian yang keempat, bagi paragraf itu sendiri gagasan utama berfungsi sebagai sandaran bagi kalimat-kalimat lain yang ada dalam paragraf. Jadi sandaran itu nggak cuma ada di manusia ya, jadi di dalam teks itu juga ada sandarannya gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang, karena kita tadi membahas tentang paragraf, kita akan mulai atau mencoba membahas tentang jenis-jenis paragraf. Jadi paragraf itu ada apa aja sih? Mungkin kalian sering mendengar ini ya, tapi kalian mungkin agak-agak lupa gitu. Padahal ini tuh sejak SMP pasti sudah dipelajari. Hanya saja terkadang kita mungkin ada yang terbalik gitu ya dalam mengklasifikasikan paragraf. Nah, jadi paragraf itu di sini Bu Riri sebutkan ada 5 gitu. Yang pertama ada
paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu apa? Deduktif itu adalah paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya itu terletak di awal gitu ya. Kayak tadi, seperti yang contohnya Bu Riri tadi berikan tentang memancing itu tadi termasuk dalam paragraf deduktif karena ide pokok atau gagasan utamanya itu ada di atas, yang paling atas itu tadi ya. Kemudian yang kedua ada paragraf induktif. Induk ya, paragraf induktif itu kalimat utamanya itu ada di akhir. Jadi kita membahas dulu tentang hal-hal yang sifatnya sangat umum gitu ya. Misalnya kita dapat memancing itu kita mendapatkan apa aja dan lain-lain, baru nanti kita bahas di paling bawah bahwa memancing itu bukan hanya tentang melempar umpan dan mendapatkan ikan. Kayak gitu ya contohnya. Kemudian yang ketiga ada paragraf deduktif, induktif atau campuran. Jadi ini kalimat utamanya ada di awal dan ada di akhir. Nanti akan Bu Riri berikan contohnya. Yang keempat ada paragraf ineratif, yaitu yang kalimat utamanya terletak di tengah-tengah. Jadi tidak melulu ya suatu paragraf itu gagasan utamanya atau ide pokoknya itu di atas, di bawah. Ada juga yang nanti di tengah. Nah, yang terakhir ini adalah jenis paragraf yang paling sulit untuk diidentifikasi mana sih Bu ini ide pokoknya atau gagasan utamanya gitu ya. Ini ada paragraf naratif deskriptif atau menyebar. Jadi paragraf yang tidak memiliki kalimat utama. Jadi pikiran utamanya tuh menyebar di seluruh paragraf. Jadi kita tuh akan merasa oh semuanya ini ide pokok gitu. Ini semuanya ini gagasan utama. Gitu ya. Nah, beberapa contohnya ini ya selanjutnya itu ada contohnya. Ini adalah contoh paragraf deduktif dan paragraf induktif. Ini yang terpotong oleh logo Edu Fikri, itu tulisannya contoh paragraf deduktif dan paragraf induktif. Yang pertama yang di sini ini, nah ini adalah paragraf deduktif ya, ini deduktif karena ada di atas ini. Nah, ada di atas ide pokoknya atau gagasan utamanya, kemudian di sampingnya di sana itu ada paragraf induktif, dia ada di bawah gagasan utamanya. Selanjutnya, nah ini adalah contoh yang tadi paragraf campuran dan paragraf ineratif. Nah, ini yang campuran ya, dia ada di atas dan dia ada di bawah ide pokok atau gagasan utamanya. Nah, kemudian yang sampingnya ini adalah ineratif, yang tadi ya gagasan utamanya itu ada di tengah. Tuh, nah yang terakhir contohnya adalah ada selanjutnya. Nah, ini ada contoh paragraf naratif deskriptif atau menyebar. Ini semuanya itu hampir hampir bisa disebut gagasan utama atau ide pokok. Gitu ya, untuk bisa kalian baca, kalian boleh di stop ini videonya, kemudian kalian boleh di screenshot atau cara apapun terserah kalian ya. Ini dibaca contoh-contohnya supaya kalian lebih paham mengenai jenis-jenis paragraf. Gitu ya. Nah, oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebahasaan teks LHO. Kemarin sudah Bu Riri sebutkan di video sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya itu ada beberapa kebahasaan teks LHO. Tapi di sini akan Bu Riri tambahkan catatannya kalian, ini adalah kelas kata dan frasa yang dominan. Dominan itu apa? Dominan itu yang sering digunakan, sering kalian temui, sering kalian baca, sering kalian lihat. Ya gitu ya, yang dominan digunakan dalam laporan hasil observasi. Itu ada apa aja sih Bu? Nah, itu ada 3. Yang pertama ada kata, yang kedua ada frasa, yang ketiga ada afiksasi atau pengimbuhan gitu ya. Kata itu apa sih Bu pengertiannya? Nah, kata itu satuan bahasa terkecil yang sifatnya tuh bebas gitu ya. Jadi tidak terikat oleh aturan apapun. Kata itu contohnya ya seperti objek-objek yang mau kalian amati. Misalnya meja, kursi, komputer, AC, kasur, dan lain-lain gitu ya. Kemudian ada frasa. Frasa itu kelompok kata yang non predikatif. Jadi tidak ada predikatnya. Itu masuknya nanti ke dalam frasa. Kemudian afiksasi itu apa? Afiksasi itu proses pembentukan kata yang dia mengalami penambahan afiks atau imbuhan pada kata dasar. Penjelasannya seperti apa? Nah, ini penjelasannya. Baik, kita akan masuk ke yang pertama, itu ada kata. Jenis-jenis kata itu ada apa aja sih Bu? Nah, yang pertama itu ada verba atau kata kerja. Nah, kata kerja itu adalah menggambarkan ya pasti sesuatu yang proses perbuatan atau suatu keadaan. Nah, verba ini di sini Bu Riri jelaskan cukup 2 dulu ya. Nanti selanjutnya akan Bu Riri jelaskan ketika kita ada tatap muka supaya ketika kita tanya jawab itu bisa lebih efektif. Yang pertama itu ada verba asal. Verba asal itu apa? Verba asal itu verba yang maksud Bu Riri verba yang dapat berdiri sendiri tanpa adanya afiks atau pengimbuhan gitu ya. Contohnya lari, makan, mandi, datang itu
Jadi ketika kita menyebut kata lari, dia udah punya makna belum? Sudah, tidak perlu ada afiksasi, dia sudah memiliki makna. Mandi itu juga sudah memiliki makna. Makan itu apa sih Bu? Makan itu adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut kita untuk menambah energi. Nah, jadi maksudnya dapat berdiri sendiri itu dia sudah memiliki arti ketika dia tidak ditambahkan apapun. Gitu ya. Kemudian yang kedua ada verba turunan. Jadi dia harus ada pengimbuhannya dulu. Jadi contohnya ini ada mendarat, membaca gitu ya. Baca itu sebenarnya kalau coba kita baca gitu aja itu dia artinya apa sih? Nah, coba kalian cari ya. Kita bandingkan dengan membaca, pasti artinya akan beda. Gitu ya, membaca itu adalah suatu aktivitas. Kemudian apa? Kata yang kedua ada selanjutnya ada nomina atau kata benda. Kata benda itu apa? Kata benda itu adalah kata yang merujuk pada suatu benda ya pastinya. Benda tersebut dapat berupa benda yang abstrak ataupun konkret gitu ya. Abstrak itu contohnya apa Bu? Misalnya kalian menyebutkan oksigen. Oksigen itu benda atau bukan? Apakah oksigen itu verba? Tentu bukan ya. Nah, oksigen itu benda tapi dia sifatnya abstrak gitu ya. Kemudian contoh yang konkret itu apa ya? Seperti yang bisa kalian lihat dengan mata kepala kalian sendiri. Ada meja, kursi dan lain-lain. Contohnya seperti itu tadi ya. Nah, kemudian di sini ada dua, ada nomina asal dan nomina turunan. Nomina asal itu kata yang secara konkret menunjukkan identitas suatu benda. Sehingga kata ini tidak dapat diuraikan dalam bentuk yang lainnya. Contohnya adalah radio, meja, kursi, dan lain-lain. Kemudian ada nomina turunan, yaitu kata benda yang terbentuk karena proses afiksasi. Afiksasi itu tadi apa? Afiksasi itu pengimbuhan ya. Contohnya ada verba plus an gitu. Misalnya makan. Makan itu verba ya tadi ya, kata kerja ya. Kita makan itu kata kerja. Tapi ketika dia mendapatkan imbuhan an, dia akan menjadi kata benda. Jadinya apa? Makanan, gitu ya. Kemudian ada lagi afiksasi pe. Pe ketika dia ditambahkan verba, contohnya adalah pe dan lukis, dia jadinya akan pelukis. Pelukis itu nominanya, itu adalah kata benda, itu seseorang. Kemudian pe ditambahkan adjektiva, contohnya adalah pe dan marah, dia jadinya pemarah. Itu. Oke, jadi contoh selanjutnya. Itu tadi ya cukup contohnya, maksudnya selanjutnya kita akan mempelajari kata tentang, nah itu ada adjektiva atau kata sifat gitu. Itu adalah kelas kata yang mengubah kata benda atau kata ganti menjadi lebih spesifik. Di sini ada adjektiva dasar, adjektiva majemuk, adjektiva ulang, dan adjektiva imbuhan. Ada 4 dulu, cukup 4 dulu yang kita pelajari untuk teks laporan hasil observasi ini. Yang pertama ada adjektiva dasar, itu kata sifat yang belum mengalami proses afiksasi atau belum mengalami proses pengimbuhan apapun. Nah, ini di sini ada contohnya itu cantik, tinggi, manis, dan lain-lain, gagah. Nah, itu masuk ke dalam kata sifat atau adjektiva yang dia dasar gitu ya. Kemudian yang kedua ada adjektiva majemuk. Ini adalah kata sifat yang terbentuk dari penggabungan kata yang membentuk makna baru atau konotasi yang merujuk pada sifat suatu benda. Jadi dia terbentuk dari penggabungan, bisa 2 kata atau lebih. Contohnya di sini ada lemah lembut. Nah, itu sifat juga kan, lemah lembut. Kemudian lapang dada, busung lapar. Nah, itu kan tidak hanya 1 kata saja, tapi dia ada 2 kata. Kayak gitu. Nah, di sini ada adjektiva ulang. Ini kata sifat yang terbentuk dari proses pengulangan atau reduplikasi. Kita mengenalnya dengan reduplikasi pada kata. Contohnya ada compang-camping, gelap gulita, warna-warni gitu. Untuk jenis-jenis reduplikasi nanti akan kita pelajari di materi selanjutnya. Ini cukup dengan ini dulu ya. Kemudian yang keempat ada adjektiva tumbuhan, itu imbuhan maksudnya berdiri ya. Adjektiva imbuhan itu adalah kata sifat yang sudah mengalami pengimbuhan. Contohnya ada rupawan, terbaik, itu dari kata dasar baik, mendapat imbuhan jadinya terbaik, gitu ya. Oke, jadi cukup ada 4 adjektiva itu yang kita pelajari. Selanjutnya adalah frasa. Frasa itu apa Bu? Nah, frasa itu pengertiannya adalah kelompok kata yang sifatnya non-predikatif. Sudah beri disebutkan tadi di awal ya. Jadi frasa itu adalah kelompok kata, bukan hanya kata. Jadi dia adalah suatu kelompok dari kata. Jadi bisa disebut kata lainnya adalah kata-kata gitu ya. Nah, kemudian kita akan membahas ada 3 frasa. Di sini ada frasa verba, frasa nomina, dan juga frasa adjektiva. Verba tadi apa? Verba tadi kata kerja, nomina itu benda, adjektiva itu sifat. Nah, kemudian kita akan membahas
Frasa verba. Frasa verba itu apa? Kelompok kata yang terbentuk dari kata kerja. Di sini contoh yang pertama ada melindungi lingkungan. Kata kerjanya di mana? Ya, kata kerjanya itu ada di kata yang pertama, yaitu melindungi. Kemudian ada tambahannya lingkungan, jadinya melindungi lingkungan. Terbentuk dari kata kerja melindungi. Gitu ya. Yang kedua ada membaca buku. Kata kerjanya yang mana? Iya, jadi kata kerjanya itu ada kata yang pertama, yaitu membaca. Mendapat tambahan buku, jadi dia menjadi frasa membaca buku, gitu ya. Kalau frasa yang lainnya mungkin bisa membaca koran, membaca berita, dan membaca keadaan, dan lain-lain. Gitu ya. Yang kedua ada frasa nomina. Frasa nomina itu apa? Frasa nomina adalah kelompok kata benda yang dibentuk dengan memperluas sebuah kata benda. Jadi kata bendanya itu diperluaskan lagi. Contohnya ada kucing. Kucing itu kan bermacam-macam ya. Kalian mungkin bisa lebih bisa menyebutkan jenis-jenis kucing. Bu Riti nggak punya kucing, jadi tidak bisa menyebutkan jenis-jenis kucing itu apa aja. Nah, jadi kalau kucing itu diluaskan lagi, dia ada contohnya, salah satunya adalah kucing Anggora. Gitu. Kemudian contoh yang lain, kata sayur. Sayur itu kata benda kan, tapi kalau diperluas lagi, dia jadinya sayur mayur. Jadi banyak sayur, gitu ya artinya. Yang ketiga ada frasa adjektiva. Itu adalah kelompok kata yang mengandung unsur kata sifat, karena di sini ada kata adjektiva. Adjektiva itu adalah sifat. Nah, ini ya. Misalnya contohnya adalah lebih penting. Kata sifatnya yang mana? Penting. Nah, jadi dia mendapatkan imbuhan kata lebih, jadinya lebih penting. Sifatnya itu penting, gitu ya. Kemudian ada contoh yang lain tuh sepeda rusak. Kata sifatnya yang mana? Pastinya rusak, karena sepeda itu adalah kata benda. Gitu ya, sampai sini paham ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di Edu Fikri atau yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang afiksasi. Nah, ini ya, ada afiksasi. Afiksasi itu apa tadi? Afiksasi adalah proses pembentukan kata dengan menambahkan afiks. Jadi afiksasi itu intinya adalah imbuhan. Imbuhan kepada siapa? Imbuhan di mana? Nah, afiksasi itu imbuhan pada kata dasar. Kita hanya akan mempelajari 3 saja ya. Afiksasi di sini ada prefiks, sufiks, dan konfiks. Yang pertama ada prefiks. Misalnya kalian ada pernah dengar ya, pretest. Nah, itu sama dengan prefiks. Jadi kalau pretest itu di depan, jadi kalau prefiks itu tentunya imbuhannya itu ada di depan. Gitu ya, ada di depan kata dasarnya. Misalnya ada prefiks di. Di kalau ditambahkan pada kata jemput, dia jadinya akan dijemput. Kemudian di sini ada me ditambahkan dengan tari, dia jadinya menari gitu. Kalau ada pertanyaan, Bu, kenapa kalau me plus tari jadinya enggak metari? Kenapa dia jadinya menari? Nah, itu ada ilmunya, namanya itu hukum KTSP. Jadi misalnya ada me atau pe yang dia mendapatkan atau bertemu dengan kata dasar yang awalnya itu KTSP, dia akan menjadi luruh gitu ya. Contohnya menari, jadinya berawal dari kata me plus tari, jadinya menari karena awalnya adalah T. Jadi dia terkena hukum KTSP itu tadi. Jadi T-nya menjadi luruh dan dia menjadi menari. Nah, jadi untuk pembahasan hukum KTSP ini nanti lagi ya. Kita akan bahas lebih lanjut, insya Allah nanti di pembelajaran selanjutnya. Ini cukup sampai sini dulu. Kemudian yang kedua ada sufiks. Sufiks itu afiksasi yang dibubuhkan di akhir sebuah kata. Misalnya hukum mendapat an gitu ya, jadinya hukuman. Tamu mendapat sufiksnya, jadinya tamunya. Tidak mengalami perubahan apapun ya. Kemudian selanjutnya ada konfiks. Konfiks itu imbuhan tunggal yang terjadi dari perpaduan awalan dan akhirnya yang membentuk satu kesatuan. Kenapa disebut tunggal? Karena dia harus digunakan secara bersamaan. Jadi nggak boleh di awal aja atau di akhir aja. Kalau di awal aja dia jadinya prefiks, kalau di akhir saja dia jadinya sufiks. Jadi kalau konfiks itu dua-duanya, baik yang di awal maupun yang di akhir, dia harus digunakan. Gitu ya. Jadi contohnya ada ber. Kata dasarnya datang mendapat sufiks konfiks beran, dia jadinya berdatangan. Kemudian kata dasar dingin, dia mendapat konfiks ke-an, jadinya kedinginan. Nah, itu ya. Nah, contohnya itu. Selanjutnya,
Ini juga beberapa hal yang atau beberapa kebahasaan yang kita temukan dalam teks LHO. Yang pertama ada kalimat definisi. Ini kita temukan di mana kalau kalimat definisi anak-anak? Ya, betul sekali. Kita temukannya di pernyataan umum. Jadi pengertiannya dari kalimat definisi adalah kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang suatu benda, hal, aktivitas, dan lain-lain. Kalau di dalam teks LHO kita temukan di itu tadi ya, di pernyataan umum. Yang kedua ada kalimat deskripsi, kalimat yang menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri khusus dari suatu benda. Gitu ya, beda antara kalimat deskripsi dan teks deskripsi, itu beda ya. Kalimat itu hanya ada, kalau teks itu dia beberapa paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalau kalimat itu hanya terdiri dari beberapa kata. Gitu ya, paham ya sampai sini? Nah, kita lanjutkan. Selanjutnya itu ada ini dia, jadi ada kalimat simpleks dan kalimat tunggal. Nah, kita akan membahas kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Maksud Bu Riri, kita akan membahas yang pertama dulu, yaitu kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Itu kalimat yang terdiri atas satu klausa, jadi dia hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya, mereka membuat roti. Subjeknya mereka, membuatnya itu adalah predikat, dan objeknya adalah roti. Kalau kalimat simpleks atau tunggal itu hanya satu itu saja. Beda lagi dengan kalimat kompleks atau majemuk ini. Nah, ini kalimat kompleks atau majemuk ini dia terdiri atas dua klausa atau bisa lebih. Jadi ada yang namanya induk kalimat dan anak kalimat gitu ya. Nah, di sini ada kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Kalau kalimat majemuk setara itu apa? Itu kalimat yang memiliki dua klausa yang sifatnya sejajar. Sejajar itu apa? Jadi sama. Jadi misalnya kalimat itu dipisahkan, dia akan tetap bisa berdiri sendiri kalimatnya, atau kalimatnya itu dia memiliki arti gitu ya, walaupun dia tidak ada konjungsinya atau dipisahkan menjadi dua kalimat. Contohnya ada kakak bertanding sepak bola dan adik menonton di pinggir lapangan. Coba kita urai gitu ya. Kakak itu apa? Ininya subjek ya. Jadi kalau bertanding itu apa? Predikat. Sepak bolanya itu adalah, ini sebenarnya gabungannya, bertanding sepak bola. Kemudian adik menonton. Adik itu apa? Subjek. Menonton predikat. Di pinggir jalan itu adalah keterangan. Misalnya kakak bertanding sepak bola memiliki makna enggak? Memiliki. Nah, makanya dia bisa berdiri sendiri, itu maksudnya seperti itu. Kalau di tengah-tengahnya dia ada konjungsi, misalnya ada konjungsi dan, lalu, sementara. Misalnya dan-nya diganti sementara, Bu. Kakak bertanding sepak bola sementara adik menonton di pinggir jalan. Tetap sama ya dengan dan itu tadi. Nah, jadi kedudukannya itu sama. Tidak misalnya dipisahkan dua kalimat itu, dia tetap memiliki makna. Yang kedua ada kalimat majemuk bertingkat. Ini kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih yang sifatnya tidak sejajar. Gitu ya. Karena ketidaksejajaran tersebut, salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri, biasanya dihubungkan dengan konjungsi ketika, walaupun, karena, meskipun. Contohnya, Rani kerap terlambat sekolah karena rumahnya jauh. Itu ya, itu contohnya. Itu contoh dari kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konjungsi, atau mungkin kalian bisa menyebutnya dengan konjungtor atau apapun itu ya. Konjungsi itu apa? Konjungsi itu adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata dalam sebuah kalimat, atau menghubungkan kalimat dengan kalimat dalam sebuah paragraf. Kita akan membahas dua konjungsi saja dalam pertemuan kali ini ya. Yang pertama ada konjungsi koordinatif dan yang kedua ada konjungsi subordinatif. Konjungsi koordinatif itu adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Jadi biasanya konjungsi koordinatif ini digunakan di kalimat simpleks gitu ya, kalimat tunggal itu tadi. Contohnya ada dan, atau, sedangkan, tetapi. Dan atau tetapi ini adalah tiga konjungsi yang seringkali digunakan. Misalnya ada kalimat Riko belajar bahasa Indonesia. Kalimat yang kedua, Andi bermain basket. Nah, kemudian kita tambahkan kata dan, atau kita tambahkan konjungsi dan. Dia kedudukannya tetap setara. Gitu ya. Yang kedua ada konjungsi subordinatif. Ini adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur klausa yang keduanya tidak sederajat, atau menghubungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Ini biasanya digunakan dalam kalimat kompleks. Contohnya ada agar, ketika, sebab, jika, meskipun, dengan, dan lain-lain. Gitu ya. Nah, itu tentang konjungsi. Selanjutnya
kita membahas tentang langkah-langkah. Ini yang terakhir ya, jadi materi kita yang terakhir. Output dari pembelajaran kali ini Bu Riri berharap kalian bisa membuat atau kalian dapat menyusun teks laporan hasil observasi. Kemudian langkah-langkahnya apa aja supaya kita bisa membuat atau menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yang perlu kalian lakukan adalah membuat judul laporan. Ya, dibuat dulu judul laporannya itu mau seperti apa. Itu sesuai dengan pengamatan yang kalian lakukan. Jadi misalnya judulnya buah stroberi, atau misalnya judulnya komputer, misalnya judulnya pohon kelapa, misalnya, atau dan lain-lainnya ya, contohnya seperti itu. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuat judul laporan dulu. Yang kedua adalah membuat kerangka teks yang condong ke pembuatan gagasan utama. Jadi kita buat kerangka teks yang itu kira-kira kerangka ini tuh nanti yang akan jadi gagasan utamanya dalam teks laporan hasil observasi kalian. Selanjutnya, menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang telah dibuat, diawali dengan paragraf pernyataan umum, kemudian ke bagian isi. Jadi setelah membuat judul, kalian membuat kerangkanya itu bisa kalian tulis itu gagasan utamanya. Jadi gagasan-gagasan utama dalam teksnya kalian itu nanti apa aja, nah itu dituliskan dulu. Baru nanti yang ketiga langkahnya adalah menyusun teks berdasarkan gagasan utama yang sudah kalian tuliskan itu tadi. Kemudian yang terakhir adalah meneliti kembali penulisan teks. Jika ada kalimat yang janggal atau salah penulisan, kalian perbaiki lagi. Nah baru setelah itu nanti tugasnya itu dikumpulkan, gitu ya. Itu langkahnya dalam menyusun teks laporan hasil observasi. Selanjutnya itu ini adalah salah satu ayat gitu ya, salah satu ayat tentang teks laporan hasil observasi. Kalau kemarin ada Quran surat Al-Baqarah ayat 191 yang intinya itu adalah Allah tuh tidak mungkin menciptakan segala sesuatu itu dengan sia-sia gitu ya. Nah, misalnya Allah menciptakan stroberi, Allah menciptakan kayu yang kemudian bisa dijadikan meja, kursi dan lain-lain, itu tidak mungkin sia-sia gitu ya. Bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar, misalnya meja atau stroberi, itu kan manfaatnya sangat banyak sekali. Dan manfaat lainnya itu bisa kalian gunakan sebagai media dalam pembelajaran. Nah, jadi ayat ini dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 16 ini juga sama, intinya adalah Allah itu tidak menciptakan langit, bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya itu secara main-main gitu. Allah pasti sudah membuat skenario yang sangat luar biasa sehingga kita bisa menikmatinya sekarang. Contohnya seperti udara, tumbuhan dan benda-benda mati seperti meja, kursi dan lain-lainnya itu tidak main-main gitu. Allah menciptakan segalanya itu sudah sesuai porsinya gitu. Kira-kira kalau manusia diberi seperti ini tuh nanti dia jadinya akan seperti apa gitu ya. Nah, makanya kita sebagai manusia tuh wajib mensyukuri apapun yang sudah Allah berikan kepada kita. Gitu ya. Nah, itu adalah materi pembelajaran kita hari ini. Cukup gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya kalian. Semoga apa yang Bu Riri sampaikan hari ini bermanfaat. Dan insya Allah Bu Riri juga akan selalu belajar untuk memberikan yang terbaik bagi kalian gitu ya. Kita sama-sama belajar. Bukan hanya kalian yang belajar kepada Bu Riri, tapi Bu Riri juga belajar untuk kalian gitu, bagaimana memberikan yang terbaik bagi siswa-siswinya Bu Riri semua. Gitu ya, itu dari Bu Riri hari ini. Semoga kita dapat berjumpa lagi dalam pembelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup dari Bu Riri, ada kekurangan dari Bu Riri sendiri, ada kelebihan tentunya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.